Land production. Just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Selamat sore Sobat 7K dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu ya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, juga makan makanan yang bergizi, minum vitamin juga biar kita selalu sehat kondisinya. Dan kali ini bersama saya, Rian Fernando di Sobat 7 Kepo, dan episode kali ini buat saya sih spesial banget nih, epic banget karena kali ini kami kedatangan salah satu mantan dari idol group di Indonesia, dan yang unik adalah ini isinya puluhan wanita yang cantik-cantik dan tidak hanya cantik tapi juga jago nari, jago nyanyi, dan gak pakai lama-lama lagi sudah ada Grace di sini. Halo. Halo. Grace, apa kabar? Halo Cantik semuanya. banget ya. Dan Makasih. disclaimer, kami sudah menerapkan protokol kesehatan, juga sudah antigen juga, Sudah antigen. dan juga sudah vaksin juga. Langsung kita kepoin orangnya. Apa kabar? Baik, baik banget. Baik banget tuh. Ini Iya, ada baik kata-kata banget nih. Bangetnya gimana nih? Banget sibuk nge-game, sibuk jalan-jalan atau apa nih? Ya, sibuk jalan-jalan sekarang. Kemana terakhir jalan-jalannya? Terakhir kemarin sih ke Bali. Ke Bali. Itu kerja juga kah atau sambil jalan-jalan atau gimana tuh? Sebenarnya ke Bali tuh emang cuma pure liburan doang sih. Yang gara-gara habis subaton, gara-gara muak depan PC, akhirnya ya udah deh gue mau liburan aja. Gue bener-bener muak banget depan PC main game terus. Oke. Dan untuk teman-teman semua kan tentu tahu dong, Grace ini salah satu alumnus ya, nyebutnya tahu alumni ya. Ya. Itu bisa dikatakan graduate-nya tuh kapan dan cerita gimana? Tentu ada sebagian juga yang belum tahu dan pengen tahu nih kira-kira gimana nih. Oke, jadi graduate itu di tahun 2016 pas bulan April tanggal 22. Ingat banget nih. Jadi waktu itu mutusin buat graduation tuh karena fisiknya kurang bagus, sering masuk rumah sakit karena kecapean. Ya emang fisiknya emang lemah aja bawaan dari sana. Sampai sekarang juga masih sering bolak-balik rumah sakit gitu. Jadi ya udah orang tua mutusin buat ya udah keluar aja dari situ gitu. Terus cari lapangan pekerjaan yang lain. Akhirnya ya udah nurut. Jadi Oke. graduate. Kalau orang nge-graduate kan it's not that easy ya. Maksudku pasti ada kayak struggling mungkin dan sebagainya. Pas lagi graduate itu atau udah nggak lagi jadi bagian member, ada part yang kayak, "Oh, saya sedih" atau "Oh, saya girang" atau gimana nih? Lebih ke sedih ada, senang juga ada sih. Soalnya kalau misalkan sedihnya pasti gara-gara pisah sama teman-teman ya. Cuman pas senengnya itu gara-gara aku seneng coba hal baru gitu. Emang orangnya tuh nggak bisa betah sama satu doang. Pasti kalau misalkan ngerasa, oh gue udah bisa nih, sombong gitu, pindah ke tempat yang lain gitu. Oke, terus pas selama jadi member, itu hal yang paling diinget itu apa tuh? Kayak, wah ini bekas banget, nggak bakal lupa nih gue. Ketika konser sih, itu yang happy-nya. Kalau misalnya sedihnya tuh ketika lagi manggung tiba-tiba pingsan gitu. Iya, Pernah pingsan juga? Pernah. Itu gimana cerita itu? Ya emang nggak tahu kenapa hobi banget pingsan gitu waktu perform. Malu juga sih kadang. Kalau nggak pas lagi perform lari ke belakang panggung, sesak nafas, minta oksigen gitu, habis itu balik lagi. Itu sih bagian sedihnya. Jadi sebenarnya masih pengen lanjut, cuman di satu sisi ya fisiknya nggak kuat aja gitu. Oke, dengar-dengar kan nggak cuma jalan-jalan doang nih, tapi juga ada kesibukan lain selain gaming. Tentu kita akan mention tentang gaming, tapi saya pengen bahas dulu, sempat mention soal main crypto. Weh, ini main kriptonya untung besar atau cut loss mulu nih? Untung besar untungnya ya. Ya untungnya pas lagi narik itu selalu perfect timing gitu. Jadi pas lagi tinggi udah ambil untung langsung tiba-tiba drop waktu itu. Wow. Tapi ya kayak wah gua untung nggak cut loss gitu. Jadi masih dapat untungnya. Ini jago nari, jago nyanyi, nyari cuan juga. Belajar dari mana tuh? Nggak, itu kebetulan hoki sih. Duh, hoki berkali-kali dalam kehidupan yang menyenangkan ya hokinya ya. Berarti itu sampai kebeli fancy things dong dari situ ya? Nggak sih, diputerin lagi uangnya. Untuk apa tuh? Ya untuk main crypto lagi. Oke,
Terus yang cukup menarik nih, pas lagi di Instagram juga itu kan ada pin tweet yang isinya jalan-jalan semuanya dan lain sebagainya. Itu sengaja untuk ngasih ke penggemar atau gimana? Lebih ke mau ngenang buat diri sendiri aja sih. Gue pernah kesini. Jadi kalau misalkan mau throwback gak usah ribet harus scroll yang archive itu. Kan itu ribet ya, mesti nunggu loadingnya lama. Mending tinggal klik di highlight saja. Oke, kita langsung ke main course. Saya sangat penasaran nih Sobat 7 Kepo soal gaming. Wow, berapa lama jadi seorang gamers wanita kan nggak banyak ya. Tapi kok mau terjun gitu tuh gimana awalnya? Udah banyak tahu sekarang. Dulu kan nggak? Iya, dulu enggak, dulu jarang banget. Karena nggak tahu terlihat sama orang tuh negatif aja. Kurang tahu ya, zaman dulu kan kayak misalkan kalau misalnya dulu aku kan main ke warnet. Sering dibilang gitu, ngapain sih cewek-cewek ke warnet, gak bagus tahu gitu. Terus aku mikir emang apanya yang gak bagus, kan cuma main game doang, mau seneng-seneng gitu. Jadi kayak dulu tuh pandangan orang terhadap gamers cewek tuh negatif gitu. Jadi mungkin banyak yang ngumpet-ngumpet lah. Cuma sekarang untungnya gamers cewek tuh udah pada nunjukin diri gitu. Udah eksistensi ya. Dulu gamenya apa, sekarang gamenya apa? Dulu game pertama Ayo Dance. Ayo Dance. Ya, Ayo Dance. Okay. Sekarang lebih ke main Valorant. Terakhir ada main Ragnarok juga, Ragnarok X. Ragnarok itu buat para Sobat 7 Kepo di tahun-tahun 90-an mungkin ya, Ragnarok itu teman masa kecil. Iya. Kalau pulang kelamaan ya kan diomelin sama orang tua. Jangan ngangguk-ngangguk, jangan-jangan ada yang iya di sini. Terus waktu itu berapa lama tuh bisa nemuin duit dari situ? Biasanya kan kalau ke warnet kan nyari paket malam, paket siang, paket sore kan. Iya betul. Nah itu sampai kapan bisa tahu ini bisa jadi ladang duit buat gue nih? Waktu itu aku sempat ikut turnamennya Ayo Dance. Ya walaupun kalah ya, itu waktu masih SMP tuh. Karena aku dilarang orang tua kan buat main game terus-terusan karena menurut orang tua aku, ngapain sih lu main game? Gak ada masa depannya gitu. Terus aku bilang, ya aku mau ikut olimpiade, ada nih prize poolnya gitu. Seenggaknya aku bisa menghasilkan uang dari sini walaupun aku masih kelas 3 SMP ya. Terus akhirnya ya udah. Kayak Menghasilkan dibiarin uang? Menghasilkan ternyata sekarang ya. Dari kelas 3 SMP. Nah, waktu 3 SMP duitnya buat apa? Buat makan. Oke, buat Sama fans. top up. Top up, oh berarti lari ke gaming lagi ya? Berarti Iya. kalau kita mention nih dari beberapa pembicaraan, tipikalnya Grace ini bukan yang kalau dapat duit langsung buat foya-foya doang, tapi diputer lagi ya. Sangat cuan oriented ya, tapi keren loh. Ini bisa jadi hal baru juga buat saya. Terus kalau sekarang itu yang lagi ngehits di dunia gaming ini apa aja nih terutama? Gamenya. Gamenya dan juga habitnya, misalkan hobinya streaming atau misalkan ngikutin orang nyaranin main game apa biar ada nonton. Kalau dirimu apa nih? Lebih ke apa ya? Kalau misalkan aku sendiri sih ngelihat kalau misalkan hype-nya apa, aku ikutin gitu. Kalau misalkan emang cocok aku bakal main, kalau enggak aku nggak main. Sama kadang kalau misalkan emang lebih ngikutin mood aja sih buat main game, mau main game apa gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau lagi streaming dan lain sebagainya kan biasanya tuh, Kak main A dong, Kak main B dong. Oh, ngikutin atau gue dong yang mau main atau gimana? Iya, nih? aku lebih ke ngapain lu ngatur-ngatur gue lo. Kayak gitu. Berarti buat ini juga ya, buat hobi juga Ya, ya? hobi sih. Kalau yang sekarang yang paling ngabisin waktu gamenya game apa nih? Ragnarok sih, itu bener ngabisin waktu banget. Berapa jam sehari? Ya paling tidur cuman 5-6 jam, sisanya main seharian. Sisanya main. Berarti dari 24 jam bisa sampai belasan jam ya? Iya, belasan Tapi jam. again, nih bukan sebagai hal yang, oh saya akan tiru kakaknya ya kan? Ya kalau tidak jadi duit ya jangan juga. Jangan. Ini kan pekerjaan, ini disclaimer nih, Iya. ya kan? Terus yang paling banyak itu dapat cuannya itu dari streaming kah? Dari apa namanya tuh yang kayak ngasihnya itu? Atau dari donasi. apa sebetulnya? Oh donasi ya? Iya. Atau dari apa? Kalau di aku sih lebih ke dari donasi yang orang ngasih gitu sih. Apalagi pas lagi sebaton gitu ya. Oke, wah udah mention Subaton nih. Ini asik banget nih Subaton. Kalau Subaton sendiri, nah buat para Sobat 7 Kepo yang nggak tahu Subaton tuh kayak, ini singkat ceritanya ya, Sobat 7 Kepo. Subaton itu tuh kayak kalau kita main game, terus kemudian durasi waktu bermainnya, correct me if I'm wrong, itu ditentukan dari seberapa banyak donasi yang diberikan. Dan pertanyaannya adalah, berapa lama Subaton diri melakukan? Kayak 6 harian ada, 6 hari sampai 7 hari. Ada stopnya? Stop kalau misalnya tidur, cuman masih nyala gitu streamingnya. Berarti intinya streamingnya nggak stop selama 6 hari.
6 hari. Itu main game apa itu? Ragnarok, Valorant gitu-gitu aja. Game dua game itu. 2 game itu. Oh, sempat aku masukin Grand Chase. Itu kan baru rilis di Steam. Ya. Terus aja pertanyaanku tuh tidurnya gimana? Terus pas lagi makan gimana itu? Aku tidur depan kamera juga. Jadi jujurnya pas tidur tuh kurang nyaman ya. Soalnya ngerasa kayak ada aja yang ngeliatin gitu. Gara-gara kamera nyorot pas lagi tidur. Aku tidur di sofa gara-gara Subaton. 6 hari tidur sofa. Pinggang agak geser nggak tuh? Agak sakit aja. Sampai sekarang masih berasa gitu loh sakit pinggang. Terakhir Subaton kapan berarti? Sekitar 1 bulan lalu. Kayaknya 1 bulan ya, 1 bulan yang lalu. Makanya dari itu langsung liburan ya. Iya. Gara-gara Subaton 6 hari liburannya ke Bali. Gara-gara Subaton trauma depan PC. Tapi sekarang udah balik lagi dong? Masih trauma. Masih trauma ya? Masih agak-agak, saya malas ngeliat Anda masih ya? Enggak, lebih apa ya, kadang tuh masih ngerasa, kok gue tiba-tiba sakit pinggang ya, kenapa ya ini ya? Seriously? Iya, kayaknya gara-gara kelamaan duduk di depan PC sih. Duduk, nggak pernah olahraga, begadang, minumnya jarang, fokus main, jadi sakit pinggang. Itu tuh perhitungan kalau setiap orang kan setahu saya nih, again correct me if I'm wrong, itu kan Subaton tuh ditentukan oleh donasinya ya, atau dari kalau kata orang sawer gitu ya istilahnya. Iya. Karena itu dirimu tuh menentukannya 1 jam tuh berapa sawer? Aku terhitung murah ya untuk Subaton ya. Aku 3 jam itu 1 juta. 3 jam streaming 1 juta. Itu termasuk murah. Ya, biasanya yang dirimu tahu nih, yang para gamers atau yang non gamers di sini yang pengen tahu, ini durasinya again ya ditentukan oleh yang orang yang sawerannya ya. Yang paling mahal yang dirimu tahu berapa nih? Paling mahal berapa ya? Ada yang 1 juta tuh cuma dapat 60 menit doang, sejam. 1 juta? Ya. Wow. Itu yang aku tahu ya, sisanya aku juga kurang tahu. Soalnya aku jarang nonton yang mahal-mahal gitu. Aku lebih suka lihat yang streamer kecil gitu, jadi aku support gitu. Jadi hasil donasi dari Subaton, aku kasih ke mereka juga. Again, diputar lagi ya, wow. Nggak diputar itu, kayak Sangat, ya. maksudnya buat orang makasih, sangat dermawan sekali ya. Nggak juga sih, cuma kayak lebih ke, oh ya gue bantu lu deh, lagi merintis gitu. Terus kalau sekarang nih, kan tentu banyak para Sobat 7 Kepo juga yang fans berat dirimu nih pengen tahu kapan nih Subaton lagi, pengen dong lihat kakak streaming lagi. Enggak deh, makasih. Masih trauma berat. Mau ke PC aja kadang, aduh pinggangnya sakit nih. Aduh Subaton nih, nggak bisa nih. Setiap kali waktu itu mau streaming, ditagih kapan lagi Subaton. Wah nggak dulu deh, makasih banyak, nggak mau. Oke, terus Subaton, saya masih tertarik banget sama Subaton karena ini iya. pasti juga kan kita yang terutama yang para non gamer, saya juga gamer lawas, saya juga mainnya Ayo Dance zaman dahulu kala, sekarang sudah jarang-jarang. Tapi kan streaming lagi naik daun, ngerasa kesaing nggak tuh dengan streamer-streamer lain? Jujur kalau misalnya aku orangnya lebih nggak peduli sama angka yang nonton sih. Jadi kayak nggak pernah ngerasa tersaingi atau apapun. Karena aku percaya kayak ya rezeki pasti ada aja gitu. Terus yang asik nih, itu udah pakai kursi gaming tentu dong, udah pakai yang full lengkap. Berarti tetap masih diistirahatin dulu tuh. PC cuman kalau misalnya waktu Subaton PC cuman restart doang, nggak pernah mati. Cuma habis Subaton agak nge-lag aja dikit. Oke, kalau main Subaton kan tentu nih akan menghabiskan sangat banyak waktu. Komentar pasangan sama keluarga gimana? Ngedukung atau malah udahlah stop lah, gimana nih? Beda jawaban gitu sih kalau misalkan dari pacar sendiri, dia ngedukung buat ngelakuin Subaton gitu. Karena kan mungkin dia resah kali ngeliat aku cuma main RO doang, nggak streaming. Terus akhirnya dia udah mending lu Subaton aja sana. Ya udah akhirnya aku ngelakuin Subaton. Kalau misalnya orang tua ya mereka bilang ngapain sih kayak gitu, lu nanti jadi sakit lu. Tuh ngabisin duit yang ada. Udah. Cuman aku tetap mendengarkan pacarku. Oke, karena ada cuana juga di sana ya. Ya, Terus yang jadi betul. pertanyaan nih, bisikin dong dapat berapa dari Subaton? 40 ada sih. 40.000? Enggak dong? 40 juta. 40 juta. Oke, duit semua. Itu duit semua kalau disawer banyak banget. Itu uang berarti yang tadi diputar lagi ya? Kebanyakan uang, enggak. Kayak hasil dari Subaton itu kayak setengahnya aku buat donasi orang lagi, terus setengahnya buat top up. Oke. Jadi kayak ya udah nggak aku apa-apain itu, nggak ada perputaran dari situ, cuma buat donasi orang sama top up game. Oke, kalau dari tadi kan Sobat 7 Kepo dengerin nih,
gimana dia suka main game, gamenya ada apa aja sampai hafal banget. Nah terus sekarang sudah jadi BA, sempat jadi BA juga atau masih sekarang? Sempat jadi BA, sekarang udah Sempat jadi enggak. BA. Nah itu ceritanya gimana tuh sampai bisa, oke, seorang Grace akan terpilih menjadi seorang BA, itu gimana ceritanya? Waktu itu aku kayak dikenalin temen gitu sih, mau nggak jadi brand ambassador tim. Waktu itu tuh timnya tuh masih kecil banget, namanya Alter Ego Esports sama timnya. Jadi aku tuh di situ dari dia benar-benar masih kecil banget. Jadi cuma ada satu divisi doang. Terus aku ditawarin, mau nggak? Terus aku bilang, boleh deh coba. Gitu. Aku penasaran juga kan, soalnya kan aku selalu mencoba hal yang baru. Jadi pas di situ kayak ya merintis dari nol aja. Karena jujur timnya juga waktu itu masih cuman baru ada 2.000 followers doang, jadi kayak aku bantu situ. Oke, berarti engagementnya dari dirimu ya? Sebenarnya dari banyak sisi juga sih engagement dari situ. Kan dari awalnya cuma punya aku, akhirnya punya pro player yang terkenal gitu masuk ke situ, jadi ikut naik juga. Oke, ini cukup menarik nih. Berapa lama jadi seorang BA? 2 tahun ada. 2 years. 2 years. Apa aja tuh kegiatan sih jadi seorang brand ambassador? Kalau kita misalkan nih brand ambassador nih di Sobat 7 Kepo, brand ambassador tour berarti ya udah jalan-jalan. Brand ambassador make up misalkan ya udah berarti kita akan touch up dan lain Kosmetik sebagainya. gitu-gitu ya. Kalau seorang gamer apalagi perempuan kegiatannya apa aja nih berarti? Lebih ke konten gitu sih, bikin konten untuk di YouTube channelnya esports itu tersendiri. Kalau enggak datang ke event gitu buat ya munculinnya gue tuh represent dari bukan brand ya, apa ya, tim ini loh gitu. Itu sih kerjanya. Terus kalau yang seru dari seorang BA itu apa? Ini kan kita flashback sedikit ya. Jadi seorang BA itu gimana? Pas lagi turnamen terus kita datang dan nyemangatin anak-anak tim tuh ngerasa kayak dapat aja hype-nya di situ. Itu kalau misalkan sampai timnya kalah ikutan sedih, tapi kalau misalnya menang beneran girang banget gitu. Sampai ada attachment emotion itu ya? Iya, betul. Oke, yang cukup menarik nih, memutuskan untuk lagi tidak menjadi seorang BA itu kenapa sih? Karena ngerasa kayak stuck aja di situ. Jadi aku ngerasa kayak udah saatnya gue cabut nih, gue cari hal baru lagi gitu. Aku selalu kayak gitu sih. Yang bedanya seorang BA atau brand ambassador dengan seorang streamer apa? Ini kan sama-sama game nih utamanya, tapi kan ini berbeda ya. Itu bedanya di mana sih? Kalau misalkan BA itu lebih ke apa ya, bikin video gitu untuk tim. Sedangkan kalau misalkan streamer ya kita main game terus di live streamingin gitu loh secara langsung. Jadi kayak nggak harus diwakilin gitu dari timnya gitu. Jadi kayak ya udah ini gue sendiri, nggak ada nama dari orang lain, cuman gue doang gitu. Oke, terus kalau ngomongin cuan nih dari BA sama dari streamer gimana nih? Bisikin dong, pengen tahu nih Sobat 7 Kepo. Lebih gede streamer sih. Lebih gede streamer, agak pelan ya. Makanya sekarang milih jalan itu, tapi ya for good sekarang berarti yang dirimu kemarin di BA juga sudah besar ya? Iya. Oke, Gitu. perbedaan yang paling kerasa apa sih dibandingkan dengan pas main game, kemudian pas dulu jadi seorang idol gitu, bedanya apa? Kalau misalkan pas jadi idol itu pekerjaannya nggak fleksibel. Karena kan kita harus mengikuti aturannya kan. Sedangkan kalau misalkan yang sekarang untuk main game itu lebih fleksibel, kayak semau diri aku aja gitu. Yang unik kan kalau bilangnya oh gamer ansos nih, gamer jarang kumpul sama teman-teman, bener gak tuh? Oh enggak, aku ada geng-gengan sendiri. Oh ada teman-temannya juga. Jadi ya? tetap ngumpul. Gimana cara bagi waktunya kepada teman-teman ya supaya tetap bisa keep in touch gitu? Karena kalau seorang idol kan pasti ketemu dong, ketemu dengan puluhan member yang lain dong. Kalau gamer gimana nih? Kadang kalau misalnya pas lagi ketemu pun kita masih main game bareng. Jadi mabar di tempat aja. Oke, ngumpul datang mabar ya. Iya. Itu kalau lagi ngumpul gamenya apa tuh? Kalau misalkan untuk sekarang mainnya game Pokemon Unite, itu game baru. Oke, bukan main Pokemon Go yang dilempar-lempar itu bukan? Bukan, jadi itu basicnya kayak MOBA gitu. Basicnya kayak mobile ya. Game Oke. baru. Sedikit flashback nih, ada yang dikangenin nggak sih ketika di dulu di idol dan lain sebagainya? Kangen ketemu fans secara langsung sih. Kangen ketemu. Iya. Saya waktu masih di JKT kan kayak dia ada eventnya tersendiri ya, namanya Handshake.
Jadi di event itu kayak kita ketemu fans, terus kita salaman gitu. Jadi di situ kayak ngerasa, oh gue punya chemistry sama fans-fans gue sendiri nih, gitu. Oke, wow ini seru banget, tapi saya kayaknya nggak afdol kalau nggak kasih salah satu klip yang satu ini, video di TikTok. Kita lihat dulu yang satu ini. The bitches did a Google Forms. Paling anak sultan yang gak pernah pacaran. Saya masih ting-ting. Duta ngomong kasar. Di YouTube gue ngomongnya anjing Oke, is that you? Itu kenapa ke-inspire bikin kayak begitu? Kayak waktu itu lagi viral gitu di TikTok. Jadi kayak, ayo kita bikin deh. Aku juga kepo kan, di bagian mana nih gue fitnya. Ternyata di Duta ngomong kasar. Tapi emang setelah dipikir-pikir, iya juga ya, gue ngomong kasar banget lah. Maksudnya gue perempuan tapi ngomong kasar, cuman ya udahlah itu gue gitu. Misuh-misuh yo. Iya. Apakah dirimu ngelihat bahwa game itu tetap akan jadi lapangan pekerjaan yang bisa sustainable ke depannya atau seperti apa menurut pandangan Grace sendiri? Aku yakin banget game bakal jadi sustainable untuk ke depannya. Karena dari beberapa tahun yang lalu juga udah banyak gitu lapangan pekerjaan yang untuk di gaming industry. Banyak banget. Kayak misalkan emang demen main game dan jago bisa jadi pro player. Kalau misalkan emang mau jadi di belakang layar, banyak juga job desk-nya. Misalkan yang dirimu tahu nih. Kayak aku sendiri kan aku kerja di kantornya juga kan, aku di bagian research. Kalau nggak, waktu itu sempat sebelum di promotion jadi head of research and development, aku di bagian marketing gitu. Seru juga kayak ketemu klien yang nge-build game ini itu gitu. Jadi kayak lebih tahu banyak tentang sisi lain game. Kalau di Indonesia sendiri kan juga udah ada beberapa game-game yang goes viral juga ya, yang dimainin sama streamer-streamer tuh gimana tuh menurutmu tentang developer game Indonesia? Udah kemajuannya benar-benar pesat banget sih, jujur aja. Keren banget. Keren banget sekarang. Kalau main game nih, yang jadi biasanya orang yang side by side denganmu siapa? Pasanganku juga. Pasanganmu juga. Doi main game? Dia main game yang aku pengen main, dia ikut gitu. Aku mau main game ini temenin, ya. Mau main ini temenin, ya gitu. Oke, Sobat Tujuh Kepo, gak afdol nih kalau nggak dipanggil. Boleh dong dipanggil pasangannya? Oke, please welcome Mr. Jod. Hal pertama yang akan termention tentu saja rambutnya. Yoi, kenapa? Disuruh pasangan? Enggak, ini inisiatif sendiri. Kenapa kayak gini? Karena kemarin gabut. Tadi botak, terus botak kan udah tumbuh tuh rambutnya kan. Gue pikir, terus kemarin nginep di tempat temen gitu. Tempat temenan, ngobrol-ngobrol, gabut, tiba-tiba dia mau nyukur rambut. Tuh, dia mau cukur rambut, panggil ke rumah. Terus dia nanya, lu mau potong rambut ya? Gue bilang, gue botak, gue bisa diapain? Ya kan? Terus kata masnya, gue bisa ngapain aja. Terus gue bilang, bener lu bisa ngapain aja. Udah bikin gue avatar, bener-bener avatar. Udah jadi gini. Wow, sorry, mungkin boleh agak nunduk sedikit biar kelihatan. Nih, Oke, bro. bener ya, itu sampai belakang. Boleh mas, sorry dikit lagi omnya. Nah, Oke. ini kenapa yang sorot kepala gue? Oke deh. Udah. Wow, ini keren banget ya. Pasangannya, Grace-nya, Mr. Jota juga sama doyan fashion ya. Kelihatan nih akan ada bibit-bibit jadi seorang fashion yang wow. Ini seasonal. 3 bulan depan gue mau botak Krillin. Lo tau Krillin? Tahu, yes. Yang Dragon Ball. Yang jadi cepol-cepol. bakal ada rambut titik 6 biji doang nanti. Oke. Bakal gue lakuin. Lo tenang aja. Ditunggu ya Mr. Jot udah ngomong di Sobat Tujuh Kepo, kita akan lihat rambut kayak Krillinnya seperti apa. Sorry, nggak berkenan kayak Ronaldo yang zaman dulu tuh, yang depan. Oh itu nanti deh, itu kan di season depan, banyak banget. Jadi yang tahun ini gue seasonnya karakter anim dulu. Oh, Nah, oke. karakter anim dulu. Oke. Ini kemarin tuh gue mau bilang, bisa nggak lu langsung cat warna? Bentar ya, gue kan agak buta warna. Itu yang di avatar tuh biru apa hijau sih? Biru. Biru. Oke, gue pengen cat warna biru gitu kan. Warna biru gitu, jadi dia nggak bisa. Akhirnya ntar gue mau coba ke salon lagi. Gue mau coba yang glow in the dark. Oke. Ini aja udah ekstrim ya. Ternyata jalurnya lebih ekstrim lagi loh Sobat Tujuh Kepo. Ini masih Wow. belum kelar, beneran Belum belum kelar. Harus Terus dicat warna dulu. dulu. Oh, warna masih biru. season 1 ya, kayak lagi season. nonton Kalau- streaming gitu kalau ya. misalkan kata komen netizen tuh masih ngebug. Masih enggak. Masih ngebug dia, masih kurang sempurna. Masih belum final form ya. Oke.
Nah, Mr. Jod, kita kan pengen ngobrol juga nih, gimana sih ngedukung pasangan jadi seorang gamer kan? Karena banyak kan bilang, udah yang kerja mah gue aja, tapi ini pasangan kerja disupport juga nih. Supportnya bentuknya seperti apa nih, Mr.? Kalau soal gue punya moto hidup yang cukup unik. Gue punya moto, kalau bisa orang lain kenapa gue? Ya. Lu agak sialan suruh gue cari Jadi duit. kalau bisa Lu nganggur gitu. pacar gue yang kerja kenapa harus gue gitu. Oke. Jadi Nah itu canda. nggak beneran. Ini beneran. Gue nggak bercanda sama sekali, ini gue beneran. Segala macam. Kalau nanti di masa tua dia yang harus ke kantor, gue di rumah jaga anak, kenapa tidak? Kalau gue emang suka streaming, gue bangun pagi streaming gitu. Bangun pagi streaming sampai sore, malam kayak gitu. Nah, gue ngeliat dia kayak gabut terus, gue suruh dia streaming aja. Kadang susah banget nyuruh dia kerja gitu, susah banget. Karena mut-mutan gitu loh. Terus gue bilang, kalau lu nggak kerja, kita makan apa? Gitu loh. Soalnya gue nggak mau kerja, gue udah bilang. Gue nggak mau, gue bener-bener mau duduk tenang gitu. Gue sampai mati, gue mau duduk main game gitu. Oke. Berarti Mr. Jod sama pasangan banyakan mana main game? Tergantung gamenya sih. Kalau HP, gue paling sering gue. Average main gamenya siapa? Wah, gue kalau di rumah, wah gila gue. Gue kalau di rumah tuh bisa kayak 24 jam nih. Gue bisa main 20 lah. Main game pamaling atau yang ada gerobak baksonya, ya kan, yang ada poci dan lain sebagainya, main juga? Main. Pasti tamat dong yang ini. Tamat monitor gue. Monitor gue tamat. Itu Bener. gimana ceritanya tuh? Ada itu gue main. Gue tuh sebenarnya orangnya kagetan. Dulu tuh kan ada main game namanya PUBG PC kan. PUBG Iya. sebelum mobile tuh ada PUBG PC. Itu game kan awal tuh game itu kan karena masih beta tuh kayak suara tuh kayak suka bikin kaget itu kan. Ya jadi motor gue tuh main game tuh udah pecat 7 kali. 7 kali, bener-bener 7 kali. Jadi refleksnya jelek banget. Jadi pas main pamali itu gue waktu itu tuh gue lagi main sama nggak ada orang tuh. Waktu itu gue belum pacaran sama dia, gue main malam-malam terus streaming kan. Gue terus penonton bilang, "Bang, kalau lampunya nyala mah nggak laki." Ya gue terasa tertantang, ya kan, gue paling laki di dunia kan. Gue matiin, udah jumpscare gue tonjok monitornya, streamingnya mati, udah gue update di story gue di IG tuh segala macem. Sorry guys, gak bisa tamatin, monitor gue pecah. 3 hari gue gak main, udah gitu doang. Wow, se-passionate itu ya sama pekerjaannya ya. Bener, gue mendalami gue. Tapi balik jadi cuan dong. Enggak. Berarti jadi hobi aja ya? Jadi hobi aja. Jadi mental health ya. Oke, ini cukup menarik. One last question nih buat Grace nih. Ada nggak sih kata-kata atau motivate atau something untuk para penggemarmu, para followersmu atau orang-orang yang mau terjun di dunia e-sport, terutama yang perempuan maybe? Silakan. Jangan pernah takut karena kalian cewek. Cewek itu juga bisa ngelakuin apa aja, nggak cuma laki-laki. Wow, thank you so much ya, Oke, Grace, makasih dan juga juga Mr. udah undang Jod. aku. Thank you so much, TLT, Makasih dan juga. ditunggu untuk rambut krilinnya ya. Sekarang Avatar, nanti akan glow in the dark dan rambut krilin. Kalau mbaknya, kita tunggu lagi nanti karya-karya selanjutnya dan streaming selanjutnya. Ya, Wow. betul. Oke, Sobat 7 Kepo dimanapun Anda berada, thank you so much yang udah gabung, udah streaming, dan yang ketinggalan misalkan, don't worry, masih bisa disaksikan lagi di sosial media kami, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube, dan see you again on next episode. Saya Reverando, bye-bye. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.